Perkenalkan, nama saya Reihaki Alfik dengan NRV 222024075 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra Setiawan dengan NRP 222024-066 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya M. Fauz Nazwan dengan NRP 22-2024-078. Pemerintah terus mematangkan rencana pemindahan ibu kota negara yang baru ke Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Selain sudah menetapkan desain Istana Presiden, Presiden Joko Widodo juga sudah memilih nama untuk ibu kota negara tersebut. Pemerintah menargetkan proses pemindahan IKN bisa selesai secara keseluruhan di tahun 2045. Hai geng, sipil. Di video kali ini, di mana kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, green building atau bangunan hijau yang akan menjadi bagian dari pembangunan ibu kota negara atau IKN. Sebagai kota yang dirancang dengan konsep ramah lingkungan, IKN memiliki visi untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunannya. Salah satu pilar utama dari visi ini adalah penerapan konsep green building yang berfokus pada pembangunan teknologi dan desain yang efisien dalam meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Nah, kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang green building yang berada di ibu kota negara yang sedang dibangun. IKN Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia terletak di Kalimantan Timur. Fokus utama pembangunannya adalah yang pertama adalah keberlanjutan, kedua efisiensi energi, dan yang ketiga adalah ramah lingkungan. Green building ini sebagai solusi untuk mencapainya. Apa itu green building? Green building adalah bangunan yang dirancang, dibangun, dan dikelola untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Tujuannya, efisiensi energi, pengelolaan air yang baik, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan kesehatan penghuninya. Prinsip-prinsip green building. Yang pertama yaitu efisiensi energi, mengurangi penggunaan energi melalui teknologi yang hemat energi dan desain bangunan yang cerdas. Yang kedua yaitu pengelolaan air, penggunaan teknologi untuk mengefisiensikan pemakaian air, pengolahan air limbah, dan pengumpulan air hujan. Material rumah ramah lingkungan, pemilihan bahan bangunan yang mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga yaitu kesehatan penghuni, memastikan kualitas udara, pencahayaan alami, dan kenyamanan termal bagi penghuninya. Apa yang membuat proyek ini atau studi kasus ini dikategorikan sebagai infrastruktur yang berkelanjutan? Kita bisa melihat dari implementasi green building di IKN Nusantara. 1. Desain IKN Nusantara mengutamakan prinsip green building pada setiap aspek pembangunan. 2. Rencana pembangunan kota dengan sistem transformasi ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, dan bangunan hijau. 3. Penerapan kawasan hijau, taman, dan area terbuka untuk mendukung kualitas udara dan biodiversitas. Kelanjutan proyek green building di ibu kota Nusantara atau disingkat IKN diarahkan untuk menjadi model pembangunan kota hijau yang berkelanjutan. Proyek ini akan terus berkembang dengan langkah strategis dan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait kelanjutan proyek ini ke depan, yaitu yang pertama adalah implementasi tahap bertahap. Kedua, integrasi teknologi hijau. Ketiga, penegakan kebijakan dan regulasi. Keempat,
kolaborasi dengan stakeholder. Kelima, pemantauan dan evaluasi. Keenam, edukasi dan kesadaran publik. Ketujuh adalah tantangan dan solusi. Dengan rencana ini, pembangunan green building di IKN akan terus menjadi tulang punggung pengembangan kota yang tidak hanya modern tetapi juga harmonis dengan alam. Pembangunan Green Building IKN Nusantara adalah langkah penting untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Konsep ini akan membawa manfaat jangka panjang dalam pengelolaan lingkungan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk merealisasikan IKN sebagai kota hijau yang ideal. Kota masa depan yang dikelilingi oleh janjian hijau dan biru. Kota yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Kota ini adalah simbol perayaan keberagaman suku, budaya, dan kekhasan bentang alam. Budaya bermukim yang terinspirasi dari kreatif dan berinteraksi dengan alam. Lingkungan bekerja yang inspiratif dan bersatu dengan alam. Budaya hemat energi, rendah karbon, dan dilengkapi oleh transportasi cerdas. Melestarikan alam, bermukim, berbangsa dan bernegara, serta bekerja dan bermobilisasi. Dimulai dengan restorasi dan revitalisasi ekosistem alami. Pembangunan hutan sebelum kota, pelestarian keragaman hayati dan leadership dengan menciptakan Center of Excellence Tropical Forest. Sarana edukasi bagi penduduk dan penunjang IKN untuk mengapresiasi alam sejak dini. Koleksi berbagai spesies Nusantara Ecoregion Forest yang berbagai macam dari pulau. Titik mula suatu asa dan cita-cita ekspresi kreatifan budaya lokal. Semua poros peradaban Nusantara dalam sumbu kebangsaan negara. Ruang representasi budaya Nusantara di panggung nasional dan dunia. Ruang percaya kesatuan dan keanekaragaman budaya dan alam. Keragaman sejak bangsa sejak awal menuju masa mendatang. Upaya membangun peradaban yang transformatif untuk generasi mendatang. Pembangunan hunian responsif selaras dengan alam. Hunian sehat, kompak, dekat dengan alam. Menerapkan kearifan lokal, rumah panggung dalam mengenai peradaban kontur. Semua kebutuhan bisa dijangkau dengan berjalan kaki sepanjang lintas warga. Kota 10 menit tercapai melalui titipan warga Skywalk penghubung berbagai fasilitas dalam jangkauan berjalan kaki. Taman, hunian inklusif yang lengkap fasilitas untuk live work, play, learn. Perkantoran pemerintahan yang harmonis dengan alam. Mempromosikan budaya bekerja sehat, berorientasi berjalan kaki yang terkoneksi. Budaya bekerja kolaboratif dan inspiratif terintegrasi dengan alam. Menciptakan perkantoran yang bekerja tinggi, high performance, kompak, dan terkoneksi. Konsep pembangunan alam selaras dengan alam. Transformasi budaya bekerja yang merayakan alam dan berorientasi pada manusia.
sistem pergerakan berorientasi transformasi berkelanjutan, transformasi yang mengantisipasi masa depan, hujan yang berorientasi kepada pejalan kaki, pesepeda, transport publik, integrasi dengan lintas warga, sinergi antar kementerian, fasilitasi dengan karya. Mulaikan manusia melalui koordinator mobilitas kota yang hijau, negara Nimba Nusa menuju Indonesia Maju 45.